Saya ulang kembali Kanda, tapi saya harap Kanda menjawab dengan singkat. Masyarakatnya yang masa bodoh atau pemerintah yang kurang tegas? Ada apa dengan supremasi hukum saat ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Aslam Nur selaku Kota Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Matematika. Terima kasih Kanda. Oke, berbicara mengenai pemuda dan mahasiswa. Pemuda dan mahasiswa telah memiliki sejarah panjang di Nusantara. Seperti yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Di 1945 kita kenal dengan tragedi Rengas Dengklok dan terakhir Reformasi 1998. Tetapi saat ini kabar yang tidak diinginkan benar-benar telah tiba di kabupaten kita tercinta. Virus baru atau COVID-19 Corona telah menyebar luas di kabupaten kita tercinta. Benarkah pemuda ikut ketakutan sehingga agent of change itu tidak lagi terrealisasikan? Nah, menurut Kanda seperti apa? Baik ya, kalau saya ditanya persoalan pandemik ini bukan kesekian kalinya terjadi di dunia, khususnya di Kabupaten Bone, karena sebelumnya sudah ada memang pandemik. Itu bisa kita sebut demam berdarah, flu burung. Nah, tapi mungkin pandemi kali inilah yang menjadi virus yang terbesar yang mengakibatkan kemunduran dalam berbagai aspek, khususnya di Kabupaten Bone. Nah, adanya pandemi ini, saya melihat peran pemuda di sini sebagian itu sangat diperlukan. Akan tetapi pemuda sekarang pada realitasnya itu cenderung pada bersifat apatis, artinya itu bersifat menerima saja. Artinya bersifat menerima saja ini itu ketika ada misalnya kebijakan dari pemerintah itu dihiraukan saja, karena pemikiran dia itu semata-mata untuk kebaikannya sendiri. Akan tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwasannya pemerintah ini tidak selamanya benar dengan tindakan yang dia lakukan. Jadi maaf Kanda, saya potong sebentar. Jadi artinya pemuda atau mahasiswa yang ada di Kabupaten Bone ini masa bodoh saja seperti itu? Ya, sebagian. Oke, saya balik bertanya, Anda selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Matematika, agenda apa yang Anda peruntukkan teruntuk anggota-anggota Anda di masa pandemi ini? Mengenai persoalan peran pemuda ya, khususnya di HMI sendiri, khususnya di Komisariat Matematika, sebelumnya kami telah melakukan kegiatan aksi kemanusiaan, memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena apa? Kami melihat masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan pemerintah, karena dengan alasan namanya tidak terdaftar. Banyak yang belum memiliki kartu tanda penduduk, ataupun ada apalagi namanya terjadi di kalangan pemerintah desa, sehingga tidak tersalurkan semua ke masyarakat. Oke, Anda tadi mengatakan kebijakan pemerintah. Oke, saya ingin menambahkan mengenai kebijakan pemerintah bahwasanya Kabupaten Bone saat ini telah menjadi transmisi lokal penyebaran virus corona. Nah, tetapi ketika kita benturkan dengan realitas, masih banyak masyarakat yang lalu lalang, nongkrong, bahkan tidak menggunakan masker. Nah, masyarakatnya yang masa bodoh atau pemerintah yang kurang tegas? Kalau persoalan kebijakan, pemerintah sudah menerapkan yang namanya PSBB ya. Akan tetapi itu belum terlaksana secara efektif, karena bisa kita lihat sendiri bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti himbauan dari pemerintah. Artinya akan tetapi saya melihat bahwa pemerintah khususnya di Kabupaten Bone
itu saya mengatakan bahwasanya pemerintah itu kurang berinisiatif. Artinya berinisiatif ini artinya ketika ada kebijakan dari misalnya dari presiden itu hanya sebatas dipublikasikan masyarakat Kabupaten Bone. Artinya tidak ada inisiatif sendiri khususnya Kabupaten Bone untuk membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Artinya ketika ada kebijakan dari presiden misalnya surat edaran untuk seluruh provinsi dan kabupaten itu hanya sebatas dipublikasikan, hanya sebatas ini pemerintah ini hanya sebatas menjembat. Saya ulang kembali Kanda, tapi saya harap Kanda menjawab dengan singkat. Masyarakatnya yang masa bodoh atau pemerintah yang kurang tegas? Kalau ditanya persoalan masyarakatnya bersikap masa bodoh sama pemerintah kurang tegas, saya rasa kedua-duanya ini harus kita salahkan. Harus disalahkan. Iya, kata yang saya keluarkan seperti itu, salahkan. Itu menurut saya. Oke, begini, kenapa saya tafsirkan sebagai harus kita salahkan? Artinya pemerintah dan masyarakat itu bisa saya sebut dengan istilahnya dia saudara. Dia saudara, artinya dia harus selalu apalagi namanya, harus komunikasinya harus bagus. Bersinergi Lah seperti itu. Jadi menurut Kanda yang notabene-nya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tanatika, harusnya pemuda berbuat apa di masa pandemi ini? Gini, untuk kan kita kenal bahwasanya pemuda ini adalah agent of change, social of control dan sebagainya. Nah, sedangkan ada hashtag di rumah saja. Nah, di masa pandemi ini apa yang harus dilakukan pemuda sebenarnya? Oke. Ditanya persoalan apa yang harus dilakukan pemuda saat ini. Ketika kita melihat bahwasanya pemuda sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, ketika mendengar yang tadi disebutkan hashtag di rumah saja, serasa ketika pemuda memahami fungsinya sebagai agen of change, kata hashtag di rumah saja itu bukan suatu masalah untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti hanya misalnya perubahan sederhana bisa dia perbuat. Artinya contohnya seperti yang dari Haimi sendiri tadi yang bikin kegiatan aksi kemanusiaan, itu kan salah satu memperlihatkan peran pemuda, salah satunya toh. Artinya meskipun ada hashtag di rumah saja, himbauan pemerintah agar kita tetap stay di rumah, tapi mahasiswa tidak boleh melupakan perannya sebagai agent of change. Salah satunya melakukan kegiatan sosial, tapi dengan tanda kutip tetap melakukan physical distancing. Seperti itu kan ya? Artinya tetap mengikuti protokol kesehatan karena itu sangat penting. Oke. Jadi begini Kanda, kesimpulan Kanda mengenai fenomena yang terjadi di Kabupaten Bone. Seperti contoh, bahwasanya Kabupaten Bone sekarang telah menjadi transmisi lokal penyebaran virus corona. Dan pemuda menurut Kanda tadi apatis. Nah, mungkin Kanda bisa sampaikan kepada teman-teman yang menonton acara ini, apa yang harus dilakukan pemuda untuk membantu pemerintah memutus mata rantai corona? Baik, jadi kesimpulan yang tadi saya paparkan ini, itu harapan saya agar pemerintah inisiatif lah. Oke, pemerintah inisiatif. Artinya juga masyarakat itu perlu juga artinya ikut serta dalam masalah ini. Artinya ketika pemerintah dan masyarakat ini kan ketika kerjasamanya pemerintah dan masyarakat ini bagus, artinya ini bisa selesai, tidak ada masalah. Tapi menurut saya Kanda, bisa saja masyarakat yang masa bodoh ini kurangnya edukasi daripada pemerintah daerah. Iya, jadi kesimpulannya kita sebagai mahasiswa khususnya pemuda yang telah diberi gelar agent of change tidak boleh berpangku tangan di rumah. Kita harus tetap bersinergi kepada pemerintah untuk kemudian mencapai tujuan bersama, yaitu memutus mata rantai corona. Kurang lebih seperti itu Kanda ya. Oke, terima kasih Kanda atas waktu. Satu lagi, artinya kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Artinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita itu harus tetap diterapkan.
karena ini sudah menjadi pedoman kita sebagai umat manusia. Jadi secara pribadi menurut Kanda, ketika masjid ditutup, sholat Idul Fitri tidak lagi diadakan, apakah Kanda setuju? Di sisi lain saya setuju. Kenapa saya katakan di sisi lain saya setuju? Artinya ini kan salah satu cara yang dilakukan pemerintah. Artinya kita tidak bisa bayangkan ketika kita sementara salat, ketika ada misalnya salah satu masyarakat yang istilahnya dalam bahasa Bugis itu more, kita tidak bisa pungkiri jemaah yang di sebelahnya bisa berhamburan keluar. Nah, saya rasa di sisi itu saya rasa ini juga bagus karena ini untuk memutuskan penyebaran corona juga. Jadi pesan yang saya dapat dari Muhammad Aslam selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Matematika, bahwasanya pemerintah harus lebih inisiatif, kurang lebih seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.